Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Anisatun Mutiah, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran. Di sini kami kelompok 4 ingin membawakan materi tentang munasabah Al-Quran. Sebelum itu, perkenalkan saya Fatimatu Zahra sebagai pemateri. Lalu saya Syarifah ini sebagai pemateri. Tentu saya Gali Satria Bontot sebagai pemateri. Dan saya Fitria Maharani sebagai pemateri. Materi yang kami bawakan yaitu munasabah Al-Quran, mencakup pengertian, lalu jenis-jenis munasabah Al-Quran, dan terakhir pentingnya munasabah dalam Al-Quran. Saya di sini sebagai pemateri yang akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Pengertian munasabah Al-Quran membahas isi kandungan dan pemahaman makna ayat-ayat Al-Quran dengan mencari kedekatan, terkaitan, dan pengelompokan serta menghubungkan antara ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, antara pembuka ayat dan penutup ayat, dan antara ayat dengan nama suratnya, guna menemukan penjelasan secara terperinci dan mendalam. Baik, selanjutnya ada macam-macam munasabah. Yang pertama, ada munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. Satu surat berfungsi menjelaskan surat sebelumnya. Misalnya dalam surat Al-Fatihah ayat 6 disebutkan, "Tunjukilah kami ke jalan yang lurus." Lalu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 bahwa jalan yang lurus itu ialah mengikuti petunjuk Al-Quran. Sebagaimana disebutkan, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, yaitu munasabah antar fawatih al-suwar, atau ayat pertama yang terdiri dari beberapa huruf dengan isi surat. Hubungan fawatih al-suwar dengan isi suratnya bisa dilacak dari jumlah huruf-huruf yang dijadikan sebagai fawatih al-suwar, dan semuanya dapat habis dibagi 19. Yaitu contohnya huruf Qaf yang merupakan pembuka surat Qaf ditemukan terulang 57 kali, dan 57 kali itu bisa dibagi dengan angka 19, yaitu hasilnya adalah 3. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, ada munasabah antara nama surat dengan isi atau tujuan surat. Nama-nama surat biasanya diambil dari suatu masalah pokok di dalam satu surat. Misalnya surat An-Nisa yang artinya perempuan, karena di dalamnya banyak menceritakan tentang perempuan. Lalu contoh lainnya yaitu surat Al-Baqarah, artinya sapi betina. Nama ini diambil dari kisah dalam Al-Quran yang menceritakan tentang perintah Allah kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Kisah ini tercantum dalam ayat 67-74. Munasabah Al-Quran yang keempat yaitu munasabah antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surat. Nah, misalnya itu dalam surat Al-Mu'minun yang dimulai dengan Qad aflahal mu'minun, yang artinya itu sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, di akhir surat Al-Mu'minun ditemukan ayat yang berbunyi Innahu la yuflihul kafirun, artinya yaitu sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Jadi ayat yang pertama dengan terakhir itu berhubungan, artinya maknanya gitu. Lalu macam-macam munasabah yang kelima adalah munasabah antara satu ayat dengan ayat lain dalam satu surah. Contohnya itu di Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, kata muttaqin ini dijelaskan di ayat berikutnya yang berbunyi Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat,
dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Lalu, macam-macam munasabah yang keenam yaitu munasabah antara kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat. Jadi masih dalam satu ayat yang sama. Contohnya itu di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, di situ Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Lalu dijelaskan pula pada kalimat berikutnya, Rabbil Alamin, bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Yang ketujuh yaitu munasabah antara fasilah dengan isi ayat. Misalnya dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Ahzab ayat 25 yang berbunyi, Waradallahu alladhina kafaru bighairihim lam yanalu khairan wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Yang artinya, dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Lalu ditutup dengan wa kana Allahu qawiyyan aziza. Yang artinya, dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Yang terakhir, yaitu munasabah antara penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Contohnya, dalam akhir surat Al-Waqi'ah yang berbunyi, Fasabbih bismi rabbikal azim, yang artinya, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Lalu berikutnya, yakni surat Al-Hadid ayat 1, yang berbunyi, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang artinya, semua yang berada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian, pentingnya munasabah dalam Al-Quran, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengetahui persambungan atau hubungan korelasi antara bagian Al-Quran. Yang kedua, memperdalam pengetahuan dan pengenalan serta memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Yang ketiga, dapat diketahui mutu dan tingkat kebalaghan bahasa Al-Quran. Dan yang terakhir, dapat membantu dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara lebih tepat dan juga akurat. Kesimpulan, ilmu munasabah merupakan ilmu yang sangat penting dipelajari. Dengan mempelajarinya, seseorang akan dapat memahami Al-Quran dengan lebih baik. Para pembaca akan lebih mengerti bahwa Al-Quran merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dari awal hingga akhir. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi